Pernah nggak sih kalian merasa benar-benar terjebak sama isi kepala sendiri? Nah, di bedah materi kita kali ini, kita bakal ngambil langkah mundur sejenak untuk membedah sebuah teks luar biasa. Teks ini menyoroti kontras yang sangat tajam antara jebakan overthinking alias terlalu banyak berpikir dengan kelegaan luar biasa yang kita dapatkan saat memohon ampunan. Ini bukan cuma sekedar petuah bijak biasa loh, ini benar-benar sebuah panduan praktis untuk melepaskan beban mental yang sering bikin kita merasa kewalahan. Langsung aja kita mulai. Yang bikin teks bahasa Arab asli ini sangat menarik adalah betapa padat maknanya. Kalian tahu ini cuma satu kalimat tunggal, tapi keindahannya luar biasa dan maknanya sangat dalam. Kita nggak cuma bakal ngebaca ini gitu aja, tapi kita akan bedah sepotong demi sepotong untuk memahami struktur logis yang ditawarkan. Struktur yang bisa bantu kita keluar dari jalan buntu di kehidupan kita sehari-hari. Oke, mari kita resapi terjemahan lengkapnya sejenak ya. Bunyinya seperti ini. Jangan terlalu banyak berpikir, tetapi perbanyaklah memohon ampunan, karena Tuhan membuka melalui permohonan ampunan pintu-pintu yang tidak bisa dibuka dengan berpikir. Wow, kalimat ini dengan sempurna ngebangun seluruh fondasi pembahasan kita hari ini. Ia menaruh dua kebiasaan manusia yang benar-benar bertolak belakang, lalu ngasih kita sebuah janji hasil yang luar biasa di akhirnya. Kita masuk ke konsep inti yang pertama, jebakan terlalu banyak berpikir. Mari kita lihat dari mana sebenarnya masalah ini bermula. Poin krusialnya ada di perintah eksplisit di awal teks tersebut. Tegas banget, jangan terlalu banyak berpikir. Teks ini ngasih tahu kita kalau overthinking itu bukan cara yang cerdas untuk memecahkan masalah, tapi justru hambatan yang nyata. Gini deh, sering banget kan kita ngerasa pegang kendali, kita punya ilusi bahwa kalau kita mikirin satu masalah terus-terusan dari 100 sudut yang berbeda, pasti nanti ketemu jalan keluarnya. Tapi kebijaksanaan di sini langsung motong asumsi itu. Ia bilang, coba berhenti sejenak. Berpikir terlalu keras itu sebenarnya malah lagi nutup jalan kalian sendiri. Lanjut ke bagian berikutnya, kekuatan dari sebuah pengampunan. Kalau overthinking tadi adalah penyakitnya, nah ini dia penawarnya. Di sini kita bisa ngelihat perbandingan yang kontras banget. Persis kayak dua sisi mata uang. Di satu sisi ada tindakan yang jelas-jelas bikin cemas dan stres. Terlalu banyak berpikir. Rasanya kayak lagi lari di atas kaki treadmill, capek berkeringat, tapi kita nggak maju kemana-mana. Nah, di sisi sebaliknya, sebagai penawar, ada tindakan spiritual yang sangat membumi dan menenangkan, memohon ampunan. Teks ini dengan cerdas membenturkan kedua hal tersebut. Daripada disuruh mikir lebih keras, kita justru disuruh buat ngegeser fokus energi mental kita. Dalam tradisi aslinya, konsep ini tuh dikenal dengan istilah istighfar. Sederhananya, ini adalah praktek spiritual memohon ampunan kepada Sang Pencipta. Tapi, untuk pembahasan kita hari ini, maknanya jauh lebih dalam dari sekedar rutinitas biasa. Ini ditawarkan sebagai pengganti yang nyata, aktif, dan praktis banget buat mutus siklus overthinking. Daripada ngebiarin otak kalian muter-muter ngurusin masalah yang di luar kendali kalian, tindakan memohon ampunan ini ngasih otak sebuah jalan keluar yang terarah. Ia ngajarin kita soal kerendahan hati dan ngebantu kita ngelepasin ilusi kendali yang sering kita genggam terlalu erat. Sekarang kita masuk ke babak ketiga, membuka pintu yang tertutup. Kenapa sih beralih ke permohonan ampunan itu sepenting itu? Inilah puncak logikanya. Coba perhatikan gimana alur logikanya ngalir rapi banget lewat 3 langkah ini. Langkah pertama kita ngelakuin tindakan yang melepaskan kendali pikiran tadi, yaitu secara aktif memohon ampunan. Langkah kedua, tindakan ini ternyata jadi semacam katalis yang mengundang intervensi ilahi. Dan langkah ketiga, boom, pintu-pintu yang tadinya ketutup rapat tiba-tiba terbuka. Ini benar-benar ngebalik cara pandang kita kan? Kita sering mikir kitalah yang harus ngedobrak paksa masalah kita pakai otak kita sendiri. Padahal teks ini ngasih tahu kalau penyerahan dirilah yang justru ngebukain kunci pintunya. Klaim yang dibuat di sini benar-benar menantang kita seberapa jauh sih kita sebenarnya bisa ngandelin logika murni. Teks ini bilang, kecerdasan manusia itu punya batas mentok yang keras banget. Waktu pikiran kita nabrak pintu yang tertutup, alias masalah yang kayaknya dead end, otak kita nggak bisa maksa pintu itu kebuka. Otak kita kehabisan bensin. Sebaliknya, kesadaran spiritual lewat pengampunan malah bisa nembus batas yang nggak bisa disentuh sama logika mentah. Intinya, kita lagi ngegeser beban berat dari pundak kecerdasan kita ke wilayah keilahian yang jauh lebih luas. Dan akhirnya kita sampai di bagian penutup, sebuah refleksi akhir. Waktunya kita tarik benang merah dari semua ini. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan sederhana tapi dalam banget buat kalian semua. Apakah kalian sekarang lagi sibuk memeras otak buat ngedobrak sebuah pintu yang sebenarnya cuma bisa dibuka pakai pengampunan? Nanti kalau kalian merasa terjebak lagi, ngerasa cemas, capek mental, dan buntu, coba deh ingat-ingat lagi metafora ini.
Tantang cara kalian ngerespon setiap pintu yang tertutup di hidup kalian. Mungkin ini saat yang paling tepat buat berhenti ngandelin isi kepala kalian sendiri dan ngebiarin kepasrahan yang ngebuka jalannya. Menarik banget kan? Teruslah menggali makna-makna baru di sekitar kita dan sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.